Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Amalia Putri, NIM 191740711, akan menjelaskan materi mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pengertian sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari satu waktu ke waktu lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang. Yang pertama, pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Sistem pendidikan Islam mengacu kepada nilai-nilai Islam. Karena itu, sistem pendidikan Islam menciptakan perbedaan yang mendasar dengan sistem pendidikan pada umumnya atau modern, baik dari timur maupun dari barat. Perbedaan yang menonjol antara keduanya terletak pada sikap atau pandangan terhadap hidup itu sendiri, di mana Islam menganggap hidup bukan suatu akhir dari segalanya, tetapi alasan untuk mencapai tujuan-tujuan spiritual setelah hidup. Dalam pandangan Barat, kenikmatan menjadi tujuan akhir hidup yang didukung oleh materi yang berkecukup. Pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW terdapat dua periode. Periode yang pertama yaitu periode Mekah sebagai fase awal pembinaan pendidikan Islam dan berpusat di Mekah. Kemudian periode yang kedua yaitu periode Madinah sebagai fase lanjutan pembinaan pendidikan Islam sekaligus sebagai pusat kegiatannya. Yang pertama, periode Mekah. Sebelum Nabi Muhammad SAW memulai tugasnya sebagai Rasul, yaitu melaksanakan pendidikan Islam terhadap umatnya, Allah telah mendidik dan mempersiapkannya untuk melaksanakan tugas tersebut secara sempurna melalui pengalaman, pengenalan, dan serta perannya dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Periode Mekah, pendidikan Rasulullah SAW memfokuskan diri pada penanaman akidah dan kemudian periode yang kedua yaitu periode Madinah. Periode Madinah lebih merupakan penyempurnaan proses pendidikan terdahulu, yaitu pembinaan pendidikan sosial dan politik dalam arti yang luas. Tujuan pendidikan Rasulullah SAW pada periode Madinah adalah pendidikan pribadi kader Islam yang diarahkan untuk membina aspek-aspek kemanusiaan dalam mengelola dan menjaga kesejahteraan alam semesta. Kemudian wahyu secara berurutan turun pada periode Madinah. Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan Al-Quran adalah menganjurkan pengikutnya untuk menghafal dan menuliskan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang diajarkannya. Selama proses pendidikan di Madinah, banyak hal yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu yang pertama, karya pertama Nabi Muhammad SAW ialah membuat landasan yang kuat bagi kehidupan Islam. Masjid didirikan sebagai pusat kegiatan ibadah pengajaran agama Islam. Yang kedua, Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nabi mendirikan satu persekutuan, yaitu menggabungkan kaum kaya dengan kaum miskin atas dasar agama. Materi pendidikan di Madinah lebih luas dari materi pendidikan di Mekah, meliputi antara lain akidah, ibadah, muamalah, dan pendidikan jasmani. Yang kedua, pendidikan Islam pada masa pertama, pendidikan Islam masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq lahir 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah, jadi jarak lahir beliau dengan Rasulullah SAW hanya terpaut 2 tahun lebih muda. Salah satu perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq ialah mengislamkan seluruh anggota keluarganya. Beliau
terkenal dengan kewibawaannya, akhlaknya yang sangat mulia, teguh pendirian, serta kecerdasan dalam memahami bidang nasab dan ilmu-ilmu lain. Prinsip-prinsip pendidikan: yang pertama, pendidikan diarahkan pada mengajarkan isi Al-Quran. Yang kedua, pendidikan diarahkan dengan menggunakan dialek daerah masing-masing, sehingga sering timbul perselisihan dalam bacaan Al-Quran. Kemudian, sumber-sumber pendidikan yang diambil yaitu Al-Quran, hadis, alam sekitar atau milu, dan istihad dalam. Yang kedua, pendidikan Islam masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau lahir pada tahun 513 Masehi, kemudian mendapat gelar Al-Faruq. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab merupakan seseorang yang mempunyai kecerdasan dan intuisi yang bagus. Dilihat dari bentuk pendidikannya, Umar bin Khattab melakukan kemajuan pendidikan pada masyarakatnya. Antara lain, yang pertama, Umar bin Khattab mendidik anaknya yaitu Abdullah, yang merupakan tokoh teladan dalam hal kesuhudan, kesolehan, dan juga ketakwaan. Kemudian yang kedua, di bidang pendidikan, Khalifah Umar bin Khattab adalah satu pendidik yang melaksanakan penyuluhan pendidikan di kota Mekah. Kemudian beliau juga melaksanakan pendidikan di beberapa tempat seperti masjid-masjid dan juga pasar-pasar. Selain itu, adanya rekrut guru untuk masing-masing wilayah. Kemudian yang ketiga, pendidikan Islam masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya adalah Utsman ibn Abil As ibn Umayyah. Beliau masuk Islam atas dasar seruan dari Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan adalah termasuk saudagar besar dan kaya dan sangat pemurah, menafkahkan kekayaannya untuk kepentingan umat Islam. Pola pendidikan pada masa Utsman bin Affan tidak jauh berbeda dengan pola pendidikan yang diterapkan oleh Umar. Hanya saja pada periode ini, para sahabat yang asalnya dilarang untuk keluar dari kota Madinah, kecuali mendapatkan izin dari khalifah, mereka diperkenankan untuk keluar dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Dengan kebijakan ini, maka orang yang menuntut ilmu tidak merasa kesulitan untuk belajar pendidikan Islam masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lahir pada 13 Rajab 23 Prahijrah atau 559 Masehi di Mekah. Ia merupakan suami dari Fatimah, sehingga ia menjadi menantu dari Nabi Muhammad SAW sekaligus menjadi sepupu Nabi Muhammad SAW. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak ada dan tidak terlihat di bidang pendidikan yang berarti karena terjadi kekacauan dan konflik atas ketidakadilan kematian Umar. Hal ini menyebabkan masa kekuasaan beliau tidak stabil. Dengan pemerintahan yang tidak stabil, maka pada kepemimpinan Ali ini memiliki hambatan dan gangguan di bidang pendidikan. Ketidakstabilan ini berdampak pada bidang pendidikan. Dasar pendidikan Islam juga mengalami perubahan, yang semula bermotif akidah tauhid menjadi tumbuh di atas dasar ambisius kekuasaan, motivasi, dan lembaga pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, kutab, kemudian yang kedua yaitu masjid. Rencana pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Bidang keagamaan yang mencakup akidah, ubudiyah, akhlak, dan muamalah. Kemudian yang kedua, pada masa Umar digalakan pendidikan keterampilan. Yang ketiga, rencana pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, pada masa Utsman berkembang dengan pesat pendidikan praktek. Kemudian yang kelima, pada masa Ali bin Abi Thalib digalakan motivasi untuk belajar. Pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.